Nah, baik teman-teman, hari ini kita akan melakukan presentasi puncak tema 9. Sebelumnya produknya ini sudah sangat lama sekali ya kita buatnya ya, kita amati, kita buat kita catat ya. Terus kita telaah apa saja sih fungsinya ya, manfaatnya. Nah, hari ini adalah puncaknya yang bagaimana teman-teman harus menjelaskan, memaparkan apa yang sudah teman-teman kerjakan. Dari pertama membuatnya, atau dari pertama kali siapkan bahan-bahannya ya. Kemudian cara membuatnya step by stepnya, langkah-langkahnya, dan sampai ke manfaatnya. Iya, kenapa sayang? Kalau pengamatan yang nggak dikasih tahu, boleh nggak? Di situ termasuk poinnya sayang. Kemarin kan sudah berani infokan ya. Jadi ada 4 poin yang harus teman-teman sampaikan. Yang pertama adalah alat dan bahan apa saja yang diperlukan ya. Kemudian yang kedua, cara membuatnya atau langkah-langkahnya ya. Yang ketiga, pengamatannya, perubahannya dari hari ke hari, apa yang berubah. Hasilnya apa dari yang teman-teman amati. Terus yang keempat terakhir, teman-teman juga nanti jelaskan apa sih manfaat dari pupuk kompos yang sudah teman-teman buat ya. Jadi 4 itu adalah dasar yang harus teman-teman sampaikan saat presentasi. Boleh ditambahkan, tapi Bu Rani harap tidak dikurangi ya. Jadi itu udah intinya. Udah minimal banget harus keempat itu disampaikan. Ya, oke. Kemudian nanti teman-teman sebelum saat presentasi berlangsung, Bu Reni mau sebagai menghargai atau apresiasi kepada temannya yang presentasi, teman-teman harus on kamera ya. Kita menghargai ya, kita menghormati teman kita yang sedang bicara. Bagaimanapun kita juga mau dihormati ya. Sebelum kita dihormati orang lain, kita dulu harus menghormati orang lain. Gimana caranya, Bu? Kita tidak tidak mematikan kamera ya. Oke, kalau misalnya tatap muka, cara menghargainya adalah kita menyimak, tidak boleh ngobrol ya. Kita fokus menyimak kemana yang berbicara. Tapi kalau kondisinya sedang seperti ini, sedang online, kita harus menyesuaikan dengan cara kita menyalakan kamera, kita simak ya, jangan dimatikan kameranya terus kita tinggal-tinggal ya, itu sangat kurang menghargai orang atau teman yang sedang berbicara. Seperti itu ya. Kemudian untuk masing-masing orang Bu Rani beri waktu untuk presentasinya 3-5 menit ya, maksimal 5 menit. Terus Pertanyaan apa? Yang bertanya. Berhubung hari ini masih atau dalam situasi memperingati Hari Kartini, kalau kemarin kan kita sudah pernah mulainya dari absen ke-1 sampai absen terakhir. Sebaliknya, kita udah pernah dari absen terakhir ke absen ke-1 ya. Di random udah pernah. Kemudian urutan dari mengumpulkan tugasnya udah pernah. Nah, hari ini karena bertepatan dengan Hari Kartini, Bu Reni mau teman-teman putri dulu yang tampil, setelah itu nanti teman-teman yang putra. Ya? Oke, setuju? Setuju? Mana suaranya? Setuju ya. Kita kita menghargai kaum perempuan ya. Kenapa? Kaum Kartini. Kalau saya bukan yang bersama. Perempuan adalah Sama. Nanti diacak, perempuannya nanti diacak, Bu Rani acak ya. Nanti pokoknya yang perempuan harus siap semuanya. Siap? Sudah dipersiapkan ininya? Materinya? Oke, baik. Coba Bu Rani cek yang sudah bisa menghargai temannya. Bu Reni. Ya, kenapa Nau? Tadi yang harus dijelasin apa aja, Bu? Cara dan alat. Bahan dan alat, cara membuat, kemudian hasil pengamatannya, dan yang terakhir manfaatnya. Ya, udah cukup jelas ya keempat poin itu ya.
Coba yuk yang masih dimatikan kameranya, Bu Reni hitung 1 sampai 3, silakan Bu nyalakan. Reni. 1, 2, Bu Reni, 3, ya. namanya pupuk kompos organik kan? Ya, pupuk kompos organik, betul. Aku bilangnya pupuk sampah organik. Boleh. Ya. Ya, silakan ya. Oke, Bu Reni mulai ya. Boleh di silent semuanya dan tetap dinyalakan kameranya supaya memberikan semangat untuk teman-teman yang sedang presentasi. Dari anak perempuan yang pertama, Atia Kamila, ada? Oh iya, sebentar sayang, Bu Reni lupa nih, Bu Reni mau share screen. Jadi kemarin udah Bu Reni sempat rapikan dalam PowerPoint. Nah, bentar ya. Sudah muncul belum di layar teman-teman? Oh ya. Dah, ya Sudah. ini puncak tema 9 Pak Usman. Nih, tadi udah Bu Reni sampaikan ya, yang perlu dijelaskan nih bla 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 bla. Ada 4 poin. Ini ada di layar. Sudah? Oke, sekarang yang pertama tampil atas nama Atia Kamila. Waktu dan tempat Bu Reni persilakan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan Bu Guru? Hari ini Kamila akan memberikan hasil pengamatan pupuk kompos organik yang Kamila buat. Pertama, alat yang Kamila pakai untuk pupuk kompos adalah pot, tanah, sekop, tutup, ember, dan sampah sayuran atau buah-buahan. Caranya, pertama, Kamila taruh dulu sebagian dari tanahnya ke dalam pot. Lalu, potong-potong dulu sampah sayuran atau buahnya. Lalu, Kamila letakkan sayuran atau buahnya ke dalam pot. Setelah itu, ditimbun lagi pakai tanah yang tersisa. Dari hasil pengamatan Kamila selama ini, beberapa hari kemudian sudah muncul tanaman, ada beberapa, tetapi bentuknya kecil. Kamila juga tidak tahu apa itu. Sekian dari Kamila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Kamila. Kalau untuk manfaat dari pupuk komposnya apa Kamila? Neng? Ya Bu, maaf susah dinyalain. Ya, kalau manfaat dari pupuk kompos yang udah Kamila buat apa manfaatnya? Memperbaiki struktur tanah dan dengan meningkatkan kandungan bahan organik tanah dan akan meningkatkan kemampuan tanah untuk mempertahankan kandungan air tanah. Oke, baiklah. Terima kasih Kamila, hebat. Selanjutnya ada Kanza. Kanza ada? Belum siap, Bu. Kanza lewat 1 orang dulu, nanti setelah ini Kanza ya. Ya, Bu. Salsa. Setelah Salsa nanti Kanza. Salsa, silakan Salsa. Nadifa, Salsabila. Ini ke atas. Ada. Ini random. Tapi anak perempuan yang berani pilih. Salsa ada? Ada lah Bu, masa enggak? Ada lah, masa enggak? Ayo Salsa, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan pupuk kompos. Pupuk kompos adalah pupuk yang terbuat dari bahan-bahan organik. Bahan-bahan organik itu contohnya tuh kayak daun, sisa-sisa makanan dapur, buah-buahan, dan masih banyak lagi. Jadi pertama-tama tuang tanah, jangan penuh-penuh ya. Setelah itu tuang sampah organik tadi yang sudah dipotong-potong dan dicincang. Setelah itu tambahkan tanah lagi hingga penuh. Tambahkan sedikit air, lalu tutup. Setelah itu aduk, jangan lupa aduk seminggu sekali ya. Juga periksa terus apa perubahan pupuk kompos
membuat pupuk kompos. Dari hari pertama sampai hari ke Pertama, siapkan ya. sampah Contohnya saja, yang akan ya. diolah menjadi pupuk Hari kompos. pertama Kedua, pisahkan sampah organik. pembuatan. Hari kedua, tanahnya agak sedikit lembab. Hari ketiga, Organiklah yang nanti akan mulai digunakan berbau. kompos. Hari keempat, tanahnya Untuk membuat tanahnya menjadi lebih lembab dari sebelumnya. bagian bawah Terus, tunggu terus sampai pupuknya jadi. Nah, manfaat dari pupuk kompos ini ialah mengurangi limbah organik yang biasanya ada di rumah tangga. Jadi, sekarang kita semua kan tahu Allah menciptakan semua makhluknya, semua ciptaannya itu tuh memiliki manfaat. Seperti contoh sampah organik ini. Wassalamualaikum. Kalau misalnya ada kesalahan, mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali ya pesan Salsa, semua itu ada manfaatnya. Ya udah tentu Allah ciptakan, udah tentu pula ada manfaatnya. Oke, next Kanza. Setelah Kanza nanti bersiap Ayin. Kanza? Halo Kanza. Silakan Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Reni dan teman-teman. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan cara membuat pupuk kompos dari sampah organik rumah tangga. Adapun yang perlu kita siapkan adalah pertama-tama kita siapkan alat dan bahan pembuatan pupuk kompos, yaitu pot bunga, sarung tangan, gunting atau pisau, alas dan penutup pot. Bisa menggunakan barang-barang bekas. Bahan-bahannya meliputi sampah rumah tangga, tanah, dan air secukupnya. Nah, setelah itu cara dan langkah-langkah pembuatan pupuk kompos. Pertama-tama kita siapkan sampah rumah tangga yang akan diolah menjadi pupuk kompos. Kedua, kemudian kita pisahkan sampah organik, sisa makanan dan dedaunan dengan sampah plastik. Sampah organik yang kita gunakan sebagai pupuk kompos. Lalu kita siapkan pot bunga untuk membuat pupuk kompos dan kita alasi bagian bawah luar pot. Nah, teman-teman, supaya lebih mudah terurai, sebaiknya kita cincang-cincang terlebih dahulu sampah sebelum dimasukkan ke dalam pot dengan menggunakan pisau di bawah pengawasan orang tua. Lalu kita masukkan sampah organik yang sudah disiapkan ke dalam pot. Tidak terlalu penuh ya teman-teman. Kemudian kita masukkan lagi tanah ke dalam pot. Nah, kali ini tanah berperan sebagai penutup sampah. Lalu kita tutup pot dengan rampat. Langkah selanjutnya, aduk 1 minggu sekali. Dan kita akan melihat beberapa perubahan yang terjadi di antara dari aroma, warna, dan teksturnya. Dengan mengamati dengan waktu yang ditentukan, adapun hasil pengamatannya sebagai berikut. Hari atau waktu, pencampuran bahan, berbau menyengat asam segar, warna coklat, teksturnya kasar, potongan sampah masih terlihat jelas. Hasil pengamatan pencampuran bahan-bahan. Hari ke-1 sampai hari ke-4, bau sudah tidak terlalu menyengat, berbau khas sekam dan kayu, warna coklat tua, tekstur kasar, potongan hancur, agak hancur, lebih mudah hancur ketika diaduk. Pengadukan sampah dan mulai menguap. Sampah organik yang sudah mulai membusuk dan berair. Hari ke-13, aroma bau seperti tanah, warna coklat kehitaman, kering, mudah hancur, teksturnya dan kasar. Menguap tapi tidak sebanyak sebelumnya dan mulai menyatu dengan tanah. Hari ke-15, aroma berbau tanah, coklat kehitaman semakin pekat, kering, mudah hancur. Hanya ada sedikit uap, kering, telah melewati proses pengadukan dan penyatuan dengan tanah.
Nah, teman-teman, popok kompas itu sendiri memiliki manfaat, diantaranya adalah meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki struktur dan karakteristik tanah, meningkatkan kapasitas serap air tanah, meningkatkan aktivitas mikroba tanah, meningkatkan kualitas hasil panen, rasa, nilai gizi, dan jumlah panen, menyediakan hormon dan vitamin bagi tanaman, menekan pertumbuhan atau serangan penyakit tanah, menimbulkan retensi atau ketersediaan hara di dalam tumbuhan. Demikian teman-teman presentasi dari saya, semoga bisa membudidayakan atau memanfaatkan sampah organik rumah tangga. Saya akhiri, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah keempat poinnya tersampaikan oleh Kanza. Terima kasih Kanza. Kemudian tadi sudah berani panggil Ain ya. Setelah Ain bersiap Ramanda. Silakan Ain. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risdeman Kafilain dari kelas 4 Utsman bin Affan. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang cara pembuatan pupuk kompos organik. Tahukah kamu apakah pupuk kompos itu? Pupuk kompos merupakan pupuk alami organik yang dapat dibuat dari bahan-bahan hijau dan bahan organik lainnya yang ditambahkan dengan sengaja sehingga proses pembusukan akan lebih cepat. Pada kali ini saya akan mencoba membuat pupuk kompos dari bahan alami. Alat dan bahan yang digunakan adalah pot kosong, sampah dapur atau daun-daun kering, media atau tanah, sarung tangan, dan air. Cara membuat pupuk kompos adalah sebagai berikut. Potong kecil-kecil daun kering atau sampah dapur secukupnya. Tuang media ke dalam pot yang sudah disediakan lalu ratakan. Tuang potongan daun kering dan sampah dapur di atas tanah tadi lalu ratakan. Tuang sisa tanah ke dalam pot untuk menutupi daun kering dan sampah dapur hingga habis. Siram tanah dengan air secukupnya dan letakkan pot di tempat yang tidak terkena sinar matahari dengan kondisi tertutup dan diamkan selama 15 hari. Dan jangan lupa diaduk seminggu sekali. Selama menunggu pupuk kompos sudah jadi, kita dapat mengamati perubahan pada pupuk kompos yang kita buat. Pada hari pertama belum terlihat ada perubahan hingga hari kedua. Pada hari ketiga terlihat air yang keluar dari dalam pot. Hari kelima mulai tercium bau. Lalu hari ke-8 tanahnya mulai sedikit dan setelah itu kita tunggu sampai pupuknya jadi. Selain itu ada beberapa manfaat dari pupuk kompos, antara lain meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki struktur dan karakteristik tanah, meningkatkan kapasitas serap air tanah, meningkatkan aktivitas mikroba tanah, meningkatkan kualitas hasil panen, menyediakan hormon dan vitamin bagi tanaman, dan lain-lain. Sekian presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ain sebentar Ain, boleh agak naik nggak Ain? Gambar kamu kepotong. Nah, coba 1, 2, 3. Baik, terima kasih Ain. Ain nggak perlu dimatikan lagi sayang kameranya. Kita lanjut dan beralih ke Ramanda. Silakan Ramanda, Almira, Sugiyar. Habis Ramanda siapa? Setelah Ramanda bersiap Aira ya. Ramanda. Ya, ayo sayang mulai nak. Belum terlalu siap. Ya sudah, setelah Aira Ramanda ya. Kita tukar Aira terlebih dahulu. Nanti setelah Aira Ramanda. Diloncat 1 untuk persiapan Ramanda. Silakan Aira.
Assalamualaikum teman-teman, namaku Aira dari kelas 4 Usman. Kali ini aku ingin mempresentasikan tentang cara pembuatan pupuk kompos menggunakan sampah organik rumah tangga. Kalian tahu tidak teman-teman, kompos adalah sisa-sisa bahan organik yang telah mengalami pelapukan. Bentuknya berubah menjadi seperti tanah, tidak berbau, dan mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman. Kompos juga merupakan salah satu jenis pupuk organik yang berasal dari penguraian bahan organik yang dilakukan oleh mikroorganisme aktif. Contoh mikroorganismenya yaitu bakteri, jamur, dan mikroba. Bahan yang kita butuhkan untuk pembuatan kompos yaitu 1. Sampah organik rumah tangga, bisa sisa sayuran, nasi, atau sisa buah-buahan. Yang kedua, tanah. Dan yang ketiga, air secukupnya. Untuk alatnya, ada pot bunga, pisau atau gunting, sarung tangan atau plastik, dan yang terakhir alas dan penutup pot. Bisa menggunakan barang bekas yang dapat menutup. Untuk cara pembuatannya, yang pertama kita siapkan semua bahan dan alatnya. Dan jangan lupa pakai sarung tangan ya teman-teman. Yang kedua, kita masukkan tanah sebagian saja ke dalam pot bunganya. Sebelum itu kita alasi dulu potnya agar tanahnya tidak tercecer-cecer. Yang kedua, kita potong atau cincang sampah organiknya. Tujuannya agar sampah organiknya mudah terurai di dalam tanah. Yang keempat, kita masukkan sampah organiknya ke dalam pot bunganya. Yang kelima, kita masukkan lagi tanahnya. Tujuannya untuk menutupi sampahnya. Yang keenam, kita siram permukaan tanah menggunakan air secukupnya. Yang ketujuh, kita tutup pot dengan rapat. Dan yang kedelapan, jangan lupa aduk seminggu sekali ya teman-teman. Adapun perubahan selama pengamatan dalam pembuatan kompos. Hari keempat, tanah menjadi lembab. Hari ketujuh, saat pengadukan sampah, tujuannya agar sampah dan tanahnya tercampur. Hari ke-10 mengeluarkan sedikit bau menyengat. Hari ke-13 tanah menyusut dan berair. Hari ke-15 sampah rumah tangga terurai dengan tanah. Bentuknya berubah seperti tanah, tidak berbau dan berbutir halus. Adapun manfaat kompos yaitu yang pertama mengatasi masalah sampah rumah tangga, yang kedua sebagai pupuk organik yang sangat bermutu, yang ketiga menekan serangan penyakit tanaman, yang keempat meningkatkan aktivitas mikroba tanah, yang kelima memperbaiki struktur tanah yang semula padat menjadi lebih gembur, yang keenam meningkatkan kapasitas penyerapan air oleh tanah. Sekian yang bisa Aira sampaikan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bermanfaat yang sudah disampaikan oleh Aira. Terima kasih Aira. Sekarang beralih ke Ramanda. Setelah Ramanda bersiap Seril ya. Ramanda, silakan Ramanda. Bu Reni, semua Bu. Iya, tadi kan Bu Reni udah disampaikan di awal, memperingati Hari Kartini. Jadi anak-anak yang perempuan terlebih dahulu yang tampil. Hari perempuan, Fadil. Hari Kartini. Ya, Fadil. Udah lewat ya? Iya, Fadil mudah-mudahan Fadil bisa mengerti ya. Ini kalau diacak laki-laki sama perempuan, laki-lakinya pada nggak siap. Iya. Ya, oke, silakan. Pada nanyain. Oke, baik, silakan Ramanda bersiap. Yang lain kembali di silent dan menyimak. Ramanda. Ya. Mana Ramandanya belum muncul? Coba dipasin kameranya ke posisinya Ramanda. Oke. Oke, silakan sayang, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan tentang pupuk organik. Alat teman-teman kita alat untuk membuat
Ini baskom, sarung tangan plastik, dan pisau. Bahan-bahannya bisa memakai sisa sayur atau buah. Kita langsung ke tahap pembikinannya. Pertama-tama kita potong kecil-kecil sisa sayur atau buah, lalu siapkan baskom yang sudah ada tanah, lalu masukkan sisa sayur dan kasih piring dan kasih sedikit air, lalu tutup baskom pakai piring yang lebar. Udah, Bu. Manfaatnya atau hasil pengamatannya bagaimana? Perubahannya ada nggak dari hari pertama sampai hari terakhir? Bentukannya gimana, Ram? Halo. Kalau manfaatnya kira-kira pupuk untuk apa ya, Ramanda ya? Manfaat dari pupuk untuk apa ya, Neng? Bisa apa? Manfaat bisa untuk berkebun. Tumbuhannya akan menjadi apa kalau diberi pupuk? Subur, betul ya. Oke, terima kasih Ramanda untuk penjelasannya ya. Terima kasih banyak. Boleh ya, Bu Rani beralih ya dari Ramanda ya. Ramanda tetap dinyalakan kameranya supaya support teman-temannya yang presentasi yang belum. Oke, tadi sudah Bu Rani panggil dengan Ananda, Seril, Putri, Agatha. Silakan. Assalamualaikum. Siapa, Bu? Ya, setelah Seril, Bu Reni panggilkan Gina. Ya. Oke, Seril, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan cara membuat pupuk kompos dari sampah organik rumah tangga. Alat yang dibutuhkan buat pupuk kompos yaitu pertama pot bunga, sarung tangan plastik, gunting atau pisau, alas dan penutup pot. Digunakan barang bekas yang terdapat menutup. Bahan membuat pupuk kompos yaitu adalah sampah rumah tangga, tanah, dan air secukupnya. Langkah pembuat pupuk kompos yaitu ada siapkan sampah rumah tangga yang akan diolah menjadi pupuk kompos. Pisahkan sampah organik atau sisa makanan, dedaunan dengan sampah plastik. Sampah organik yang nantinya akan digunakan sebagai pupuk kompos. Siapkan pot bunga untuk membuat pupuk kompos dan alasi bagian bawah luar pot. Masukkan tanah setengah bagian supaya lebih mudah terurai. Sebaiknya cincang terlebih dahulu sampai sebelum dimasukkan ke pot. Pengguna pisau harus di bawah pengawasan orang tua ya. Masukkan sampah organik yang sudah disiapkan ke dalam pot, tidak terlalu penuh. Masukkan lagi tanah ke dalam pot, kali ini tanahnya berperan sebagai penutup sampah. Siram permukaan tanah tersebut menggunakan air secukupnya. Tutup pot dengan rapat, aduk satu minggu sekali ya teman-teman. Apakah terdapat perubahan yang terjadi mulai dari hari pertama dan ada bau-bau yang tidak sedap. Tanah mulai menurun dan tidak rata. Dan tanahnya berubah menjadi warna coklat. Menurut apa manfaat dari pengelolaan sampah yang sudah kamu lakukan ya teman-teman? Menurut saya manfaat kompos diperbaiki struktur tanah dan
dengan meningkatkan kandungan bahan organik tanah dan akan meningkatkan kemampuan tanah untuk mempertahankan kandungan air tanah. Aktivitas mikrob tanah yang bermanfaat bagi tanaman dan akan meningkatkan dengan penambahan kompos. Dari itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Seril. Coba diatur posisinya Seril deh. Tadi agak kepotong jadi Bu Reni nggak bisa ambil gambar. Coba diatur 1, 2. Nah ini cakep posisinya. Oke, terima kasih Seril untuk pemaparannya. Masya Allah. Lengkap sekali. Ya, sudah keren Seril sekarang presentasinya sudah semakin baik. Selanjutnya tadi sudah Bu Reni panggil atas nama saya Salisa Nuril Gina. Waktu dan tempat dipersilakan. Setelahnya bersiap untuk Kalista ya. Setelah Gina bersiap Kalista. Silakan Gina. Assalamualaikum Bu Reni. Assalamualaikum Bu Reni dan teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Doa Gina semoga kalian sehat selalu ya. Oh ya teman-teman, bagaimana dengan puasa kalian? Tetap semangat ya. Ini baru yang ke-9 hari loh. Jadi tetap semangat ya. Hari ini Gina akan berpresentasi tentang suburkan tanaman dengan pupuk kompos buatan sendiri. Nah, bahan-bahan dan alat yang harus kalian siapkan adalah air, tanah, sampah organik, dan pisau, pot, alat untuk wadah, pot, dan tutupnya. Lalu ada sarung tangan atau kalian bisa pakai kantong plastik saja ya teman-teman. Nah, jika peralatan dan bahan-bahannya sudah siap, mari kita buat. Pertama, masukkan tanah setengah bagian pot saja. Lalu kalian cincang sampah organik hingga halus. Nah, jika kalian tidak bisa mencincang, kalian bisa blender saja ya, agar bisa lebih gampang terurai. Nah, lalu kalian tuang sampah organik yang telah dicincang atau di blender ya, setengah bagian pot saja. Lalu tuang tanah lagi dan tuang sampah organik berulang-ulang hingga habis. Oh ya teman-teman, karena Gina di blender jadi tidak perlu dituang air lagi ya. Lalu tutup pot dengan rapat dan taruh di tempat teduh. Jangan di tempat yang panas dan terkena air hujan ya. Dan aduk 1 pekan sekali. Nah, hasil pengamatan Gina hari pertama sampai akhir adalah hari ke-1, hari Minggu, tanggal 4 bulan April tahun 2021. Pupuk kompos tidak mengalami perubahan, tetapi pupuk mulai berembun dan menempel di tutup pot. Hari keempat, hari Rabu tanggal 7 bulan April tahun 2021, pupuk kompos mulai berbau menyengat dan semakin lembab dan basah, lalu mulai ada semut di pupuk. Hari ke-7, hari Sabtu tanggal 10 bulan April tahun 2021. Hari pengadukan, kalian bisa pakai kayu atau sendok saja ya teman-teman. Hari ke-10, hari Selasa tanggal 13 bulan April tahun 2021, sampah organik sudah mulai terurai dan bau dari sampah organik mulai menghilang. Hari ke-13, hari Jumat, tanggal 16 bulan April tahun 2021. Sampah organik sudah terurai dengan sangat baik, sehingga sampah sudah menyerupai tanah. Hari ke-15, hari Minggu, tanggal 13 bulan April tahun 2021, pupuk sudah sangat-sangat terurai sehingga sudah siap dijadikan media tanam. Nah, teman-teman, jika pupuk sudah jadi akan terlihat seperti ini. Sampah sudah terurai dengan sangat baik, jadi terlihat seperti tanah. Nah, teman-teman, kalian tahu tidak manfaat dari pupuk kompos? Yang pertama, pupuk mengurangi pencemaran lingkungan. Penggunaan pupuk organik mampu mencegah maupun meminimalisasi dampak pencemaran lingkungan. Pupuk organik berbeda dengan pupuk kimia dalam hal akumulasi bahan kimia yang susah terurai. Apabila bahan kimia yang terakumulasi sudah melewati batas toleransi lingkungan, maka dapat membahayakan ekosistem.
Yang kedua, mudah didapat. Pupuk organik secara ilmiah mudah didapat karena segala sumber daya alam hayati dapat dimanfaatkan sebagai bahan dari pupuk organik. Bahan dari pupuk organik dapat berasal dari sisa daun, sisa tanaman, kotoran ternak, dan hasil dari pembusukan hayati dari sisa rumah tangga. Sumber daya hayati yang melimpah memberikan keuntungan bahwa pengelolaan pupuk organik menjadi lebih mudah. Bahkan petani sendiri dapat membuat pupuk organik. Yang ketiga, hemat energi. Pembuatan pupuk organik pada dasarnya berbeda dengan pembuatan pupuk kimia. Pembuatan pupuk kimia dalam pembuatannya memerlukan energi yang lebih besar karena perlu adanya proses mekanisasi dan bahan-bahan tambahan kimia lainnya. Sementara pembuatan pupuk organik hanya dilakukan pembusukan dengan manfaat mikroorganisme tanpa perlunya penambahan bahan-bahan lainnya. Selain tanpa perlu penambahan bahan yang didapatkan merupakan sisa hasil dari limbah pertanian, baik berupa kotoran ataupun sisa dedaunan yang dapat diolah ulang atau recycle untuk dijadikan sebuah produk yang lebih bermanfaat. Teman-teman, kalian tahu tidak jenis-jenis pupuk organik? Pupuk organik yang pertama adalah pupuk hijau. Pupuk hijau merupakan pupuk yang diperoleh dari seserah tanaman. Seserah atau daun yang berguguran akan jatuh ke tanah dan mengalami pencucian. Proses pencucian ini akan menghasilkan unsur N pada tanah dan dapat menyuburkan tanah. Jadi apabila kalian membersihkan daun-daun tak perlu dibuang, cukup taruh dan pada sekitaran tanaman dan biarkan pada proses pembusukan sebagai kompos. Yang kedua, pupuk kompos. Pupuk kompos adalah salah satu pupuk organik yang berasal dari sisa-sisa tanaman hasil dari pelapukan biologis dengan bantuan dekomposer seperti mikroba dan cacing. Salah satu contoh dari pupuk kompos adalah pupuk organik cair hasil dari rendaman air, hasil olahan sisa tanaman, dan vermikompos, hasil dari olahan serabut, kelapa, dan dibantu dengan aktivitas cacing. Nah, masih banyak lagi jenis-jenis pupuk. Nah, lalu, teman-teman. Jika pupuk kalian sudah jadi, jangan lupa dijadikan media tanam ya, karena banyak sekali manfaat dari tumbuhan yang kalian tanam loh teman-teman. Yaitu, yang pertama, tumbuhan memberikan pembersih udara. Tumbuhan mampu membantu penyerapan gas karbon dioksida serta berbagai polusi di udara. Selain itu, tumbuhan merupakan produsen dari oksigen sehingga mampu memberikan manfaat oksigen ke udara sehingga udara menjadi lebih bersih. Apalagi saat ini polusi di udara sudah sangat mengkhawatirkan seperti polusi dari berbagai pabrik, kendaraan bermotor, asap rokok, gas jahat seperti nitrogen, amonia, karbon dioksida, ozon, sulfur dioksida, dan lainnya. Pohon yang memiliki banyak dahan dan ranting juga bisa menyaring debu dan kotoran yang ada di udara. Yang kedua, tumbuhan menyejukkan udara. Salah satu manfaat dari adanya tumbuhan adalah bisa menyejukkan udara. Menurut penelitian menunjukkan bahwa daerah yang memiliki cuaca yang sangat panas jika ditanami tumbuhan akan menjadi sejuk secara bertahap. Hal ini membuat daerah menjadi lebih sejuk. Hal ini masih berkaitan dengan oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan sendiri sebagai hasil dari fotosintesis. Udara yang terkontaminasi oleh polusi akan digantikan dengan udara segar ketika menyentuh daun. Nah, teman-teman, sekian informasi dari Gina. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Gina atas pemaparan materinya. Ini ya, sukses terus Gina, keren. Lanjut, tadi sudah Bu Reni panggilkan dengan Jovian Kalista Jauhari. Waktu dan tempat Bu Reni persilakan untuk Kalista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Kalista. Setelah Kalista bersiap Quenisha, ya, Queen ya. Yuk lanjut Kalista.
Nama saya Kalista dari kelas 4 Usman. Hari ini saya ingin mempresentasikan puncak tema 9 yang bertema suburkan tanaman dengan pupuk kompos buatan sendiri. Pertama, kita siapkan alat untuk membuat pupuk kompos. Alatnya adalah pot bunga, sarung tangan plastik, pisau, alas, dan penutup pot. Untuk membuat pupuk kompos, saya menggunakan sampah rumah tangga seperti wortel dan sawi putih. Lalu saya pakai tanah dan air secukupnya. Dan saya lakukan langkah-langkah pembuatan pupuk kompos. Pertama, saya siapkan sampah rumah tangga. Kedua, siapkan pot bunga untuk membuat pupuk kompos, lalu alasi bagian bawah luar pot. Ketiga, masukkan tanah setengah bagian pot. Keempat, cincang terlebih dahulu sampah sebelum dimasukkan ke dalam pot. Kelima, masukkan sampah organik yang sudah disiapkan ke dalam pot. Keenam, lalu masukkan lagi tanah ke dalam pot. Kali ini tanah berperan sebagai penutup sampah. Ketujuh, siram permukaan tanah menggunakan air secukupnya. Kedelapan, tutup rapat dan aduk seminggu sekali. Hasil pengamatan dari hari ke-1 sampai hari ke-15. Pada hari pertama, belum ada perubahan pada pupuk dan sampah. Hari ke-4, sampah mulai lembab dan berbau. Hari ke-7, pengadukan sampah. Hari ke-10, sampah sayuran terurai dan keluar putih-putih kecil. Hari ke-13, sayuran dan pupuk warnanya sudah menyatu dan masih dalam keadaan lembab. Sampah kompos sudah mulai menyatu dengan pupuk dan masih dalam keadaan lembab. Manfaatnya bisa mengurangi volume sampah dan bisa membuat kompos yang ramah lingkungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap, singkat, itulah Kalista. Keren. Sukses selalu Kalista. Beralih dari Kalista menuju Quenisha atau biasa dipanggil dengan Queen, Ananda Queen. Silakan Queen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan mempresentasikan tentang pembuatan pupuk kompos yang bisa kita buat sendiri di rumah. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu pupuk kompos. Pupuk kompos adalah pupuk organik yang berasal dari berbagai macam bahan alami. Misalnya sisa sayuran, daun, kulit buah, dan jerami, dan sejenisnya. Bahan-bahan tersebut akan mengalami pembusukan secara alami. Proses pembusukan atau penguraian tersebut dibentuk oleh berbagai jenis bakteri dan unsur mikroba. Setelah bahan-bahan tersebut mulai terurai, maka hasilnya adalah kompos, nilai yang bisa menjadi makanan bergizi bagi tumbuh-tumbuhan. Adapun bahan dan alat untuk membuat pupuk kompos adalah yang pertama pot, yang kedua baskom, yang ketiga sekop kecil, yang keempat sarung tangan, yang kelima tanah, yang keenam sampah atau limbah organik, yang ketujuh 1 gelas air, yang kedelapan pisang. Lalu langkah-langkah untuk membuatnya adalah yang pertama siapkan sampah sisa sayuran. Yang kedua masukkan tanah setengah bagian plastik. Yang ketiga iris kecil-kecil sampah sisa sayuran. Yang keempat masukkan sampah yang sudah diiris ke dalam pot. Yang kelima masukkan sisa tanah ke bagian atas sampah sayuran. Yang keenam siram permukaan tanah dengan air secukupnya. Yang ketujuh tutup pot dengan rapat. Yang kedelapan aduk 1 pekan sekali. Kemudian hasil pengamatan yang saya lakukan adalah hari pertama saya mencampur tanah sampah atau limbah dapur berupa batang kangkung, wortel, kulit bawang putih. Lalu saya tambahkan air dan tutup dengan baskom. Hari keempat warna tanah lebih gelap dan terlihat lembab. Hari ketujuh saya melakukan pengadukan sampah. Hari ke-10 bau menjadi tidak sedap dan ada hewan kecil-kecil di tanahnya. Hari ke-13 sampah masih terlihat utuh. Tidak ada bau sedap. Tidak ada bau. Ada hewan kecil-kecil di tanahnya. Hari ke-15 tanah terlihat semakin lembab. Sampah atau limbah organik tertutup tanah dan hitam. Itulah perubahan yang terjadi menurut pengamatan saya. Menurut saya, manfaat dari pengolahan yang saya lakukan adalah merubah sampah atau limbah organik menjadi lebih bermanfaat setelah berubah menjadi pupuk kompos yang berguna untuk menyuburkan tumbuh-tumbuhan. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lihat ke layar sebentar, Queen? Ya, Bu. 1, 2, 3. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Baiklah, terima kasih Queen, sukses terus. Tadi setelah Queen berarti belum panggil ya? Iya. Kalau Khairunisa Amanda Ramadhani siap? Siap, Bu. Tunggu Siap. bentar. Baik, setelah Amanda nanti bersiap Naura, ya. Silakan Amanda. Oke. Assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oh ya, kali ini saya Amanda akan presentasikan puncak tema ke-9, yaitu suburkan tanam pupuk kompos buatan sendiri. Kali ini aku sudah membuat pupuk kompos organik buatan sendiri. Antara lain alat-alat yang diperlukan adalah pot bunga, sarung tangan atau plastik, gunting atau pisau, alas, dan penutup pot. Dan juga ada bahan-bahannya nih, antara lain adalah sampah rumah tangga, sisa makanan atau bekas sayuran. Kita di sini tidak pakai sampah plastik ya, air secukupnya, dan tanah. Cara pembuatan pupuk kompos adalah pertama, siapkan pot bunga dan beri alas. Kedua, masukkan tanah setengah bagian yang sudah diberikan ke dalam pot. Ketiga, setelah memisahkan sampah dapur, cincang-cincang sampah yang sudah disiapkan. Keempat, masukkan sampah organik yang sudah dicincang ke dalam pot yang telah bersih tanah. Sisa-sisa tersebut adalah sisa makanan atau sayuran. Kelima, masukkan lagi sisa tanah ke dalam pot. Tanah berperan sebagai penutup sampah. Keenam, siram dengan air secukupnya secara merata kurang lebih segelas kecil. Jangan terlalu banyak ya. Ketujuh, tutup pot dengan rapat dan simpan di tempat teduh. Pastikan sampah tidak terkena sinar matahari ya. Aduk 1 pekan sekali ya pupuk komposnya. Aku juga pengen kasih tahu, yaitu pengamatanku selama 1 pekan ini. Di hari yang pertama sampai hari yang ketiga, itu pupuknya lembab. Di hari keempat sampai kelima belum ada perubahan. Di hari keenam aku aduk, dan di hari ketujuh sudah numbuh tanaman kecil. Oh ya, aku sampai lupa. Aku juga mau memberitahu apa itu sebenarnya pupuk kompos organik. Simak ya. Kompos juga merupakan salah satu jenis pupuk organik yang berasal dari penguraian atau dekomposisi bahan organik yang dilakukan oleh mikroorganisme aktif, bakteri, jamur, mikroba. Terdapat beragam manfaat dari penggunaan kompos dalam budidaya tanaman, atau juga kompos adalah hasil penguraian parsial atau tidak lengkap dari campuran bahan-bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial oleh populasi berbagai macam mikrob dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembab, dan aerobik atau anaerobik. Aku juga ingin memberitahu apa itu pupuk, kompos, dan organik. Pupuk adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman, sehingga mampu berproduksi dengan baik. Material pupuk dapat berupa bahan organik maupun non-organik. Pupuk berbeda dari suplemen. Kalau kompos itu apa sih? Kompos adalah hasil penguraian parsial atau tidak lengkap dari campuran bahan-bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial oleh populasi berbagai macam mikrob dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembab, dan aerobik atau anaerobik. Kompos itu yang tadi aku sudah jelaskan ya. Dan kalau organik itu apa sih? Sampah organik adalah sisa buangan yang berasal dari makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Dan sifatnya yang mudah membusuk. Aku juga kasih tahu deh apa itu non-organik. Sampah non-organik ialah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang atau sumber daya alam dan tidak dapat diuraikan oleh alam. Contohnya botol plastik, tas plastik, kaleng. Dan yang terakhir, manfaat dari pupuk kompos. Pertama, kompos dapat mengembalikan kesuburan tanah. Kedua, kompos dapat menyediakan hormon dan vitamin bagi tanaman. Ketiga,
tanah yang masak maka menjadi lebih netral jika diberikan kompos. Keempat, meningkatkan aktivitas mikroba tanah. Kelima, memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah. Keenam, pemberian kompos pada tanah yang sudah mengeras akan menjadikannya lebih gembur. Ketujuh, meningkatkan ketersediaan hara di dalam tanah. Kedelapan, tanah yang diberikan kompos lebih subur dan kualitas hasil panennya lebih baik daripada tanaman yang tidak diberikan kompos. Nah, mungkin segitu dulu ya penjelasan dari aku. Semoga bermanfaat. Maaf apabila ada kesalahan kata. Dan jangan lupa untuk senantiasa mencuci tangan setelah habis keluar rumah, membawa masker saat keluar, menjaga jarak, dan membawa hand sanitizer. Dan selamat berpuasa ya. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren. Anda, terima kasih Amanda. Selanjutnya tadi sudah kupanggilkan ya, dengan Naura Akila Prabowo. Bu Reni, persilakan. Setelah Naura nanti bersiap Razita ya. Silakan Naura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan mempresentasikan tentang pupuk kompos. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat pupuk kompos antara lain adalah pot bunga, air, skop, sampah organik, dan pupuk. Cara pembuatannya adalah tuang setengah pupuk, lalu masukkan sampah organik. Lalu setelah masukkan sampah organik, tuang sisa pupuk yang tadi telah diberikan pertama. Lalu tekan dan masukkan air. Tutup lalu nunggu beberapa hari. Perubahannya adalah 1. Pupuk menjadi berwarna coklat. 2. Pupuk menjadi lebih sedikit. Yang ketiga, keluar air atau embun dari pupuk. Lalu setelah 1 minggu, aduk pupuk dan lihat perubahannya. Manfaat dari pupuk kompos antara lain adalah 1. Pupuk kompos memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan kandungan bahan organik tanah dan akan meningkatkan kemampuan tanah untuk mempertahankan kandungan air tanah. Aktivitas mikrob tanah yang bermanfaat bagi tanaman akan meningkatkan dengan penambahan kompos. Yang kedua, kita bisa memakai pupuk kompos tanpa harus membeli keluar rumah. Sekian presentasi dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali ya, jadi kita nggak perlu beli pupuk keluar, kita buat sendiri. Terima kasih Naura untuk penjelasan materi. Cakep ya. Aku lanjut beralih ke Razita Fahira Syam. Setelah Razita bersiap Zahwa ya. Kemudian nanti setelah Zahwa baru kita beralih ke anak laki-laki atau anak-anak yang soleh. Silakan Razita. Bu Reni persilakan untuk Razita. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, izinkan saya menceritakan cara membuat pupuk kompos dari sampah organik rumah tangga. Teman-teman tahu tidak, ternyata sampah dari biasa ibu kita memasak di dapur bisa diolah menjadi kompos loh. Apa itu kompos? Pupuk kompos merupakan pupuk alami yang sangat berkualitas dan sangat baik untuk tanaman. Nah, sekarang saya akan mengasih tahu cara membuat pupuk kompos dari sampah organik rumah tangga. Pertama yang harus kita persiapkan adalah alat-alat yang digunakan untuk membuat pupuk. Yang pertama ada pot bunga. Yang kedua ada gunting atau pisau. Yang ketiga sarung tangan atau sarung tangan plastik. Dan yang keempat alas dan penutup pot. Yang kedua bahan pembuat pupuk kompos. Bahan membuat pupuk
pupuk kompos ada sampah rumah tangga, tanah, dan air secukupnya. Sekarang saya akan mengasih tahu langkah membuat pupuk kompos. Yang pertama, siapkan sampah rumah tangga yang akan diolah menjadi pupuk kompos. Yang kedua, pisahkan sampah organik, sisa makanan atau daunan dengan sampah plastik. Sampah organik lah yang nantinya akan digunakan sebagai pupuk kompos. Ketiga, siapkan pot bunga untuk membuat pupuk kompos dan alasi bagian bawah luar pot. Keempat, masukkan tanah setengah bagian. Kelima, supaya lebih mudah terurai, sebaiknya cincang terlebih dahulu sampah sebelum dimasukkan ke pot. 6. Masukkan sampah organik yang sudah disiapkan ke dalam pot. Tidak terlalu penuh ya. 7. Masukkan lagi tanah ke dalam pot. Kali ini tanah berperan sebagai penutup sampah. 8. Siram permukaan tanah tersebut menggunakan air secukupnya. 9. Lalu tutup pot dengan rapat. 10. Jangan lupa aduk 1 minggu sekali ya teman. Ada juga manfaat dari pupuk kompos. Yang pertama, kompos dapat membalikkan kesuburan tanah. Yang kedua, kompos dapat menyediakan hormon dan vitamin bagi tanaman. Yang ketiga, pemberian kompos pada tanah yang sudah mengeras akan menjadikan lebih gembur. Yang keempat, tanaman yang diberi kompos tumbuh lebih subur dari kualitas hasil panennya lebih baik daripada tanaman tanpa diberikan kompos. Sekarang saya akan mengamati hasil pengamatan selama 15 hari dari campuran sampah sayuran berubah menjadi pupuk kompos. Hari pertama, tanah sampah sayuran ada batang kangkung, kulit bawang, ubi basi, kulit pepaya, dan lain-lain. Mencampur semua bahan pupuk tidak berubah sama sekali. Hari ke-7, pengadukan sampah. Hari ke-10, sampah makanan telah berubah menjadi pupuk. Hari ke-13, masih tetap menjadi pupuk. Hari ke-15 sudah menjadi pupuk tanaman tanah yang mengeras menjadi lebih gembur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep, terima kasih banyak Razita. Beralih kita dari Razita menuju Zahwa Rana Arfadia. Bu Reni, persilakan untuk Ananda Zahwa. Ada Zahwa? Ya. Ya, yuk sayang, mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini Zahwa akan mempresentasikan tentang pembuatan pupuk kompos. Pupuk kompos adalah salah satu jenis pupuk organik yang berasal dari penguraian bahan organik. Alat dan bahan untuk membuat pupuk kompos adalah pot bunga, sarung tangan atau plastik, gunting atau pisau, alas dan penutup pot, sampah organik, tanah, dan air secukupnya. Langkah-langkahnya adalah siapkan pot bunga dan beri alas di bawahnya.
Kemudian, masukkan setengah bagian tanah yang sudah diberikan ke dalam pot. Setelah menyiapkan sampah dapur, cincang-cincang sampah yang sudah disiapkan. Kemudian, masukkan sampah organik yang sudah dicincang ke dalam pot berisi tanah. Masukkan lagi sisa tanah ke dalam pot. Tanah di sini berperan sebagai penutup sampah. Siram tanah dengan air secukupnya secara merata, kurang lebih segelas kecil. Jangan terlalu banyak. Tutup pot dengan rapat, kemudian letakkan di tempat yang teduh. Manfaat pupuk kompos adalah memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan kandungan bahan organik tanah dan akan meningkatkan kemampuan tanah untuk mempertahankan kandungan air tanah. Aktivitas mikrotanah yang bermanfaat bagi tanaman akan meningkat dengan penambahan kompos. Hasil pengamatan saya di sini adalah hari pertama adalah pencampuran bahan. Hari keempat, tutupnya mulai berembun dan ukurannya menyusut. Hari ketujuh adalah pengadukan sampah. Hari ke-10 makin berembun dan menyusut. Kemudian ada bau yang menyengat. Hari ke-13, warnanya mulai kehitaman. Ada hewan kecil-kecil. Kemudian baunya tidak semenyengat pada hari ke-10. Hari ke-15, tutupnya berair, menyusut, dan masih ada bau, tapi tidak semenyengat hari sebelumnya. Sekian dari Zahwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus Zahwa, presentasinya udah baik sekali ya. Oke teman-teman, alhamdulillah untuk anak perempuannya sudah selesai. Kita beralih ke sesi kedua untuk anak laki-laki ya. Bersiap anak laki-laki ya. Bu Reni panggilnya secara random. Tidak. Ya. Ya. Jadi di sini di rumah saya ada wakil PAI-nya Gina yang Bu Reni bawa ke sini, Bu. Ya, nanti ya. Salsa nanti kita bicarakan nanti ya. Oke sayang, kita beralih. Ya, ada dulu yang mau bertanya. batuk, jadi kalau presentasi batuk-batuk maaf ya. Oke, baik. Mudah-mudahan cepat hilang batuknya ya. Oke sayang, anak laki-laki bersiap. Bu Reni mulai dari nama tengah. Ya, ada Muhammad Ihram Syah Setiawan. Ada? Muhammad Ihram Syah ada? Halo. Ada, Bu. Ada, yuk sayang. Setelah Iam nanti bersiap Ahmad Ibrahim. Ya. Silakan Iam. Bu Reniper silakan untuk Iam. Open mic. Halo Iam. Iam siap? Ya, Bu. Ya, yuk silakan Iam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihram Setiawan dari kelas 4 Saya akan mempresentasikan tentang pembuatan pupuk kompos dari limbah dapur. Alat dan bahan pembuatan pupuk kompos terdiri dari: pertama, ada pot bunga, 2, sarung tangan plastik, 3, gunting atau pisau untuk memotong sampah, 4, alas dan menutup pot, 5, sampah dapur rumah tangga, bisa sisa makanan atau sisa sayur, 6, tanah, 7, air secukupnya, kira-kira 1 gelas kecil. Langkah-langkah membuat pupuk kompos yaitu: 1. Siapkan sampah dapur seperti sisa makanan atau sisa sayuran. 2. Siapkan pot bunga.
Alasi bagian bawah luar pot dan masukkan tanah setengah bagian pot. 3. Cacah atau potong-potong sampah sayuran menjadi irisan kecil. 4. Masukkan sampah yang sudah diiris kecil ke dalam pot bunga. 5. Masukkan lagi sisa tanah ke dalam pot. Tanah ini berperan sebagai penutup sampah. Ke-6. Siram permukaan tanah tersebut menggunakan air secukupnya, kira-kira 1 gelas kecil. 7. Tutup pot bunga dengan rapat. 8. Jangan lupa aduk setiap 1 minggu sekali. Ini adalah beberapa foto perubahan selama pengamatan dalam pembuatan kompos. Foto pertama ini adalah hari pertama pengamatan, di mana sampah daun masih terlihat. Foto kedua adalah hasil pengamatan hari keempat, sampah sayuran sudah mulai tidak terlihat. Foto ketiga adalah foto hasil pengamatan hari ke-15. Alhamdulillah, kompos sudah jadi. Manfaat pupuk kompos antara lain: 1. Kompos dapat meningkatkan kesuburan tanah. 2. Kompos dapat mengurangi pencemaran air dan tanah. Ketiga, kompos membantu memperbaiki struktur tanah, sehingga tanah menjadi lebih gembur dan tidak keras. Keempat, kompos menekan pertumbuhan penyakit tanaman dan menyediakan vitamin yang dibutuhkan tanaman. Demikian presentasi dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lancar, lengkap, dan singkat. Keren Iam ya, semuanya udah dikemas rapi oleh Iam. Kita beralih ke Ahmad Ibrahim. Ahmad Ibrahim, silakan. Bu Reni persilakan open mic untuk Mbak Im. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Im dari kelas 4 Usman bin Affan ingin mempresentasikan cara membuat pupuk kompos sendiri. Alat untuk membuat pupuk: 1. Pot tanaman. 2. Sarung tangan plastik. 3. Gunting atau pisau. 4. Penutup wadah atau pot dan alas. Bahan membuat pupuk: 1. Sampah rumah tangga, sisa makanan atau bekas sayuran. 2. Tanah. 3. Air secukupnya. Langkah-langkah pembuatan pupuk kompos: 1. Siapkan sampah sisa sayuran. 2. Masukkan tanah setengah bagian plastik ke dalam pot. 3. Cacah sampah sayuran iris kecil. 4. Masukkan sampah yang sudah diiris ke pot. Yang kelima, masukkan sisa tanah ke bagian atas sampah sayuran. Yang keenam, siram permukaan tanah dengan air secukupnya. Yang ketujuh, tutup pot dengan rapat. Yang kedelapan, aduk-adukkan sekali. Yang harus diperhatikan: 1. Pastikan wadah membuat pupuk kompos tidak terkontaminasi oleh air hujan dan hewan. 2. Pastikan juga wadah tak terkena paparan sinar matahari. 3. Sampah yang tidak dapat digunakan dalam pembuatan pupuk yaitu daging, tulang, minyak, lemak, susu, atau keju. Ini akan menghalangi reaksi penguraian serta menarik hewan-hewan seperti lalat yang menyebabkan munculnya belatung pada proses pengomposan. 4. Yang keempat, jangan juga masukkan kotoran hewan karena dapat membawa penyakit. Hasil pengamatan: hari pertama tanah lembab, hari keempat tanah lembab, hari ke-7 pengadukan sampah, hari ke-10 tanah berbau karena mulai pembusukan, hari ke-13 sisa-sisa sampah hancur, hari ke-15 pupuk kompos jadi. Manfaat pupuk kompos: 1. Mengurangi sampah dapur. 2. Pupuk kompos dapat digunakan untuk tanaman. Yang ketiga, kompos dapat meningkatkan nutrisi tanah. Yang keempat, tanah menjadi gembur atau subur. Yang kelima, pupuk kompos aman, tidak mencemari lingkungan karena dari bahan alam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Im boleh lihat ke layar sebentar, Mbak Im? 1, 2, 3. Satu kali lagi, Mbak Im. 1. Mbak Im lihatnya ke layar. Tadi Bu Reni nggak dapat soalnya.
Oke, cakep. Terima kasih, Baim. Oh ya, tadi Bu Reni belum panggil ya. Setelah Baim, Bu Reni mau ada siapa ya? Fadil. Ada Fadil? Setelah Fadil nanti bersiap Muhammad Radi. Ya. Silakan Fadil. Open mic Bu Reni persilakan untuk Fadil. Ada Fadil? Halo, Fadil. Iya, Bu. Siap, Fadil? Siap, Bu. Yuk, silakan Fadil. Atur kamera dulu ya, Bu. Ya. Diatur. Sudah dinyalakan belum kameranya Fadil? Di Bu Reni belum muncul. Belum, Bu. Tunggu dulu, Ya. Bu. Bu Reni ingatkan ya untuk teman-teman yang laki-laki supaya mempersingkat waktu, tolong siap ya. Jadi kameranya udah siap nih. Ini kan temennya masih temannya nih. Kalian prepare dulu, persiapkan dulu. Jadi nanti pas dipanggil udah langsung nyalakan mic-nya, langsung sampaikan materinya apa. Ya, jadi enggak saat dipanggil baru siap-siap ya, baru rapi-rapi. Ya, nanti akan makan banyak waktu ya. Oke, Fadil sudah siap? Halo Fadil. Fadil, atau Bu Reni lewat dulu ya? Bu Reni ganti dulu ya? Oke. Ya, Bu, lewat aja dulu, Bu. Ya udah, nanti belum siap, Bu. ya, nanti Fadil setelah Muhammad Radi. Sekarang Muhammad Radi dulu. Ya. Fadil siap-siap saat Radi nanti perform. Silakan Radi. Halo Radi. Assalamualaikum. Yuk, Ya, Bu. yuk sayang. Hai Radi, go. Assalamualaikum guru dan teman-teman. Kali ini Radi akan mempresentasikan pupuk kompos. Bahannya adalah sampah organik. Sampah organik, cangkir yang berisi air, dan sarung tangan. Setelah itu tuangkan setengah tanah di pot. Setelah itu tuangkan sampah organik di atas tanah yang di pot. Lalu tumpuk lagi dengan tanah yang tersisa. Setelah itu diberi air secukupnya dan diletakkan di tempat yang tidak panas. Lalu diaduk setiap minggunya ya. Hasil pengamatan Radi di dalam 1 minggu, tanah menjadi warna coklat kehitaman, kering dan kasar. Setelah itu bau yang tidak sedap. Nah, manfaat dari pupuk kompos memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan kandungan bahan organik. Tanah akan meningkatkan kemampuan tanah untuk mempertahankan kandungan air tanah. Aktivitas mikrob tanah yang bermanfaat bagi tanaman akan meningkatkan dengan penambahan kompos. Sekian presentasi Radi hari ini. Kurang dan lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Singkat dan jelas. Terima kasih Radi. Sekarang setelah Radi, Bu Reni beralih ke Fadil ya. Nanti setelah Fadil bersiap Raska. Oke, silakan Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil, kelas 4 UBA. Saya akan menceritakan tentang pupuk kompos. Bahan-bahan dan alat pembuatan pupuk kompos adalah pot bunga, sarung tangan plastik, gunting, pisau, alas dan penutup pot, bahan-bahannya, sampah rumah tangga, sisa makanan atau bekas sayuran, tanah, air 1 botol secukupnya. Langkah-langkahnya adalah siapkan pot bunga dan beri alas.
Yang kedua, masukkan tanah setengah bagian yang sudah diberi ke dalam pot. Yang ketiga, setelah memisahkan sampah dapur, cincang-cincang sampah yang sudah disiapkan. Yang keempat, masukkan lagi sisa tanah ke dalam pot. Tanah berperan sebagai penutup pot. Yang kelima, siram dengan air secukupnya secara merata, kurang lebih segelas kecil. Jangan terlalu banyak ya. Yang keenam, tutup pot dengan rapat dan simpan di tempat teduh. Pastikan sampah tidak terkena sinar matahari. Perubahannya adalah hari pertama, Minggu 4 April 2021, belum ada perubahan. Hari keempat, tanah mulai melembab. Hari ke-7, pengadukan sampah. Hari ke-10, sayuran yang di dalam sudah busuk. Hari ke-13, hampir seluruh bangunan membusuk. Seluruh bagian sayuran membusuk. Hari ke-15 seluruh sayuran sudah menjadi pupuk kompos. Sekian presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadil, kalau manfaat dari pupuk kompos buatan Fadil untuk apa ya kira-kira? Sayuran yang sudah tidak berguna bisa dipakai, contohnya untuk membuat pupuk kompos, gunanya untuk menyuburkan tanaman. Oh, baiklah, sip. Terima kasih Fadil. Lanjut, iya sayang. Lanjut Raska. Setelah Raska bersiap Danis ya. Siap-siap Danis, siap-siapnya saat Raska perform. Sekarang Raska. Open mic Raska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan yang diperlukan adalah baskom, pot bunga, alas, tanah, sampah dapur, dan air. Cara membuatnya adalah pertama siapkan pot bunga dan alasnya. Tambahkan tanah ke pot bunga. Setengah tanah ke pot bunga. Setelah itu tambahkan sampah dapur dan masukkan tanah lagi. Setelah itu tambahkan air dan tutup menggunakan baskom. Hasil pengamatannya, hari pertama belum ada perubahan. Hari keempat agak berair dan berembun dan sampah dapur belum terurai. Hari ke-10 tanah menjadi lebih basah, sampah dapur sudah mulai terurai. Hari ke-13 sampah dapur sudah terurai dan menjadi pupuk. Hari ke-15 tumbuh tunas kecil dari sampah dapur. Manfaat dari pupuk kompos adalah mengurangi sampah dapur dan menjadi pupuk untuk menyuburkan tanaman. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Raska, Guru ini mau tanya. Tadi sempat Raska bilang muncul tunas, ya? Iya. Iya. Apa sisa dapur apa yang Raska pakai waktu bikin pupuk komposnya? Sisa sampah dapur apa yang laki-laki waktu itu? Kangkung. Cabai-cabean. Oh iya, baik-baik. Oke, terima kasih Raska. Hebat ya.
Sama-sama. Iya, berlanjut sekarang Bu Reni ke Danis Suara Al-Hakim. Ya, nanti setelah Danis bersiap Septio Wiranugroho. Ya, silakan sekarang Danis. Open mic-nya Danis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasi cara pembuatan pupuk kompos. Langkah pertama, siapkan pot bunga dan tanah. Langkah kedua, masukkan tanah setengah bagian yang sudah diberikan ke dalam pot. Langkah ketiga, setelah memisahkan sampah dapur, cincang sampah yang sudah disiapkan. Langkah keempat, masukkan sampah organik yang sudah dicincang pot yang telah berisi tanah. Langkah kelima, masukkan lagi sisa tanah ke dalam pot tanah berperan sebagai penutup sampah. Lalu siram dengan air secukupnya secara merata, kurang lebih segelas kecil, jangan terlalu banyak. Langkah ketujuh, tutup pot dengan rapat dan simpan di tempat teduh. Pastikan sampah tidak terkena siram matahari. Sudah. Perubahan yang terjadi di satu, tanah mengeluarkan cairan. Sayuran sudah terurai menjadi satu dengan tanah. Tanah semakin hitam. Manfaat pupuk kompos. Tanah menjadi lebih subur, ubah pada tanah lebih aktif, menghindari pencernaan. Lingkungan tanaman yang ditanam akan cepat tumbuh dan berkembang. Ini tanam yang sudah dipot, ini tanaman. Assalamualaikum, demikian presentasi saya. Baik, terima kasih Danis. Danis masih agak malu-malu ya. Danis, Bu Reni cukup jelas. Tadi pemaparan Danis, materinya sudah keren ya. Kemudian Bu Reni ada yang mau Bu Reni tanyakan nih. Di apa nih? Rename, tahu ya? Di rename-nya Danis nih di Zoom. Danis 4 Usman, tapi emot sedih. Itu kenapa sayang? Danis lagi kenapa? Sehat kan ya sayang ya? Ketawa. Danisnya sehat? Sehat. Lagi kenapa itu emotnya? Apa cuma iseng aja? Iya, Bu Reni berharapnya hanya iseng aja ya. Nggak sedih beneran kan ya? Enggak. Oke, semangat Danis ya. Sukses terus. Keren. Terima kasih untuk Danis. Beralih kita menuju Septio Wiranugroho. Bu Reni persilakan untuk Tio open mic. Ada Tio? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kali ini Tio ingin mempresentasikan puncak tema 9 tentang mengolah limbah dapur menjadi pupuk kompos. Alat membuat pupuk kompos yaitu 1 pot bunga, 2 sarung tangan plastik, 3 talenan, 4 gunting atau pisau, 5 alas dan penutup pot. Bahan-bahan untuk membuat pupuk komposnya adalah 1 sampah rumah tangga, 2 tanah, 3 air secukupnya. Langkah-langkah membuat pupuk komposnya adalah siapkan sampah rumah tangga yang akan diolah menjadi pupuk kompos. 2. Pisahkan sampah organik, sisa makanan atau dedaunan. Dengan sampah plastik, sampah organiklah yang nantinya akan digunakan sebagai pupuk kompos. Siapkan bak bunga untuk membuat pupuk kompos dan alasi bagian bawah luar pot. 4. Masukkan tanah setengah bagian. 5. Supaya lebih mudah terurai, sebaiknya cincang terlebih dahulu sampah sebelum dimasukkan ke pot. 6. Masukkan sampah organik yang sudah disiapkan ke dalam pot. 7. Masukkan sisa tanah ke dalam pot. Kali ini tanah berperan sebagai penutup sampah. 8. Siram permukaan tanah tersebut menggunakan air secukupnya. 9. Tutup pot dengan rapat. 10. Aduk 1 minggu sekali. Dan inilah hasil kompos yang sudah jadi. Menurut Tio, kesimpulannya adalah terdapat perubahan yang terjadi mulai dari hari ke-1 sampai hari ke-15. Pupuk kompos yang telah matang memiliki warna coklat kehitam-hitaman, tekstur remah dan gambur, dan memiliki aroma yang tidak berbau busuk. Manfaat dari pengolahan sampah menjadi kompos yaitu 1. Kompos dapat meningkatkan kesuburan tanah. 2. Kompos membantu memperbaiki karakteristik dan struktur tanah. 3. Kompos membantu meningkatkan aktivitas mikroba pada tanah. 4. Kompos membantu meningkatkan daya serap air tanah. 5. Kompos menekan pertumbuhan penyakit tanaman. Terima kasih sudah mendengarkan Tio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tio tetap di situ. Lihat ke layar, Tio tetap di situ. Baik. Oke, 1, 2, 3. Masya Allah. Oke, Tio. Semakin hari semakin baik, presentasinya keren ya. Beralih, tadi berani lupa panggil nih. Setelah Tio coba Rasya dan Sultan Al-Rizki. Halo Rasya, ada Rasya? Ya, Pak. Ya, nanti setelah Rasya bersiap Aldi. Ya, sekarang Rasya silakan open mic-nya sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan mempresentasikan gimana cara bikin pupuk kompos. Kompos sangat apa arti dari kompos? Kompos sangat bermanfaat yaitu bagi proses pertumbuhan tanaman. Kompos tidak hanya mensuplai unsur hara bagi tanaman, fungsi tanaman. Selain itu, kompos juga dapat memperbaiki struktur tanah kering dan ladang serta menjaga fungsi tanah sehingga suatu tanaman dapat tumbuh dengan baik. Dan jangan lupa menggunakan sarung tangan untuk membuat pupuk komposnya. Pertama saya akan masukkan tanah. Saya akan masukkan
tanah, dan kedua saya akan memotong sayur-sayurannya dan masukkan ke potnya. Ketiga, masukkan tanah sampai menutupi sayurannya. Keempat, siram tanaman secukupnya dan diaduk. Dan setelah itu ditutup sama baskom. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasya, Bu Reni mau tanya, boleh? Apa? Rasya, menurut Rasya ada manfaatnya nggak sih kita membuat pupuk dari kompos? Biar tidak membuang-buang sayuran yang tidak dipakai. Oh, baik, sip. Rasya boleh lihat ke layarnya, sayang? Coba, tadi Bu Reni nggak bisa ambil gambar karena Rasyanya nggak fokus lihat ke layar. Ya, jangan kepotong, nak. Setengah badan Rasya. Coba, nah, sip. 1, 2, 3. Oke, Rasya, semangat puasanya. Sip. Oke, sukses terus ya, Rasya ya. Setelah Rasya, tadi Bu Reni sudah panggilkan dengan siapa? Setelah Rasya tadi siapa? Bu Reni udah panggil belum? Aldi, ya. Terima kasih, Queen, sudah diingatkan. Silakan Aldi ya. Nanti setelah Aldi bersiap CK. Aldi open mic. Ya, Bu. Aldi udah dinyalakan belum kameranya? Belum. Udah. Nah, coba Aldi nggak usah pakai background deh. Nggak. Tunggu. Nah. Kelihatan, Bu. Belum muncul ya? Di layar di layar teman-teman Aldinya sudah muncul belum, sayang? Udah, tapi warnanya biru. Iya, wajahnya belum ada ya? Belum. Iya. Aldi ini masih pakai background? Enggak. Ya sudah, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Aldi akan mempresentasikan pupuk kompos buatannya Aldi. Pupuk kompos organik Aldi sudah buat dari kulit bawang dan lain-lain, dan dicampur pupuk dan tanah. Manfaatnya juga bagus. Manfaatnya adalah untuk menyuburkan tanaman yang kita pelihara. Bahan-bahan yang akan digunakan adalah sarung tangan, 2 baskom, pot, 1 cangkir berisi air, tanah, dan sampah organik. Cara pembuatannya adalah taruh 1 baskom dan masukkan pot di dalamnya, dan masukkan sedikit tanah dan masukkan sampah organik. Sesudah itu masukkan sisa tanah dan kasih air yang sudah disediakan, dan tutup dengan baskom, taruh di tempat yang tidak ada sinar matahari. Perubahannya di Aldi adalah semakin membusuk. Nah, sekian dari saya, Aldi. Saya minta maaf kalau ada salah kata. Saya Aldi gitu. Aldi, kalau menurut Aldi manfaat dari pembuatan pupuk kompos untuk apa, sayang? Menyuburkan tanaman. Menyuburkan tanaman. Baik, selain itu ada lagi? Jadi tidak menyanyiakan sayur-sayuran yang dibuang. Betul, jadi tidak mubazir ya, bisa dimanfaatkan. Betul sekali. Oke Aldi, terima kasih Aldi. Kita beralih dari Aldi menuju Khairi CK Hidayat. Setelah CK nanti bersiap Fatih. Ya, setelah CK bersiap Fatih. Untuk CK, Bu Reni persilakan open mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya kelas 4 Usman. Saya akan menerangkan cara membuat pupuk kompos dari sampah organik rumah tangga. Alat dan bahan: pot bunga, sarung tangan, pisau, talenan, skop, penutup pot, tanah, air secukupnya, sampah rumah tangga berupa bonggol sawi, kacang panjang, batang kangkung. Langkah membuat pupuk kompos.
Siapkan pot bunga, masukkan tanah setengah bagian. Jangan lupa pakai sarung tangan. Ambil tanah dengan skop. Cincang kecil-kecil sampah rumah tangga yang sudah disiapkan. Gunakan pisau dan talenan untuk memotong. Masukkan potongan sampah organik ke dalam pot. Masukkan tanah kembali ke dalam pot. Biarkan tanah menutupi semua potongan sampah organik. Siram permukaan tanah tersebut menggunakan air secukupnya. Tutup pot dengan rapat. Lakukan pengamatan selama 15 hari. Hasil pengamatan. Hari pertama, proses mengolah sampah rumah tangga. Hari keempat, tampak tanahnya lembab. Tampak semut masuk ke wadah pot. Hari ke-7, pengadukan sampah. Hari ke-10, sampah organik sudah tak tampak. Permukaan tanah basah dan panas. Hari ke-13, tanah lembab dan gembur. Hari ke-15, tanah semakin gembur dan siap ditanami. Manfaat membuat pupuk kompos. Sampah yang dibuang jadi bermanfaat. Mengurangi pencemaran lingkungan. Tanah kompos siap dipakai untuk menanam. Sudah? Sudah. Salam dong kalau sudah. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Eka sebentar, gue ini mau tanya dong. Tadi Mas Eka sempat bilang ya, bermunculan semut-semut. Nah, gue mau tanya, Mas Eka waktu buat pupuk komposnya, bahan-bahan atau sisa dapurnya pakai apa sayang? Bonggol sawi, kacang panjang, sama batang kangkung. Oh, baiklah. Oke, terima kasih Ceka untuk presentasinya ya. Makasih banyak. Kita beralih dari Ceka menuju Fatahillah Fatih. Ya, setelah Fatih nanti bersiap Fatan. Silakan Fatih, open mic. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatih dari kelas 4 Usman. Saya akan mempresentasikan cara membuat pupuk kompos dari sampah organik rumah tangga. Alat membuat pupuk kompos: pot bunga, sarung tangan plastik, gunting atau pisau, alas dan penutup pot. Bahan membuat pupuk kompos: sampah rumah tangga, tanah, air secukupnya. Langkah membuat pupuk kompos: siapkan sampah rumah tangga yang akan diolah menjadi pupuk kompos. Pisahkan sampah organik dengan sampah plastik. Sampah organiklah yang nantinya akan digunakan sebagai pupuk kompos organik. Siapkan pot bunga untuk membuat pupuk kompos dan alisi bagian bawah luar pot. Masukkan tanah setengah bagian. Supaya lebih mudah terurai, sebaiknya cincang terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke pot. Masukkan sampah organik yang sudah disiapkan ke dalam pot. Masukkan lagi tanah ke dalam pot. Kali ini tanah berperan sebagai penutup sampah. Siram permukaan tanah tersebut menggunakan air secukupnya. Tutup pot dengan rapat. Aduk 1 minggu sekali. Percampuran bahan baku. Hari ke-1 tidak mengalami perubahan dan bau tidak menyengat. Tanah menjadi lembab, mulai berbau menyengat. Hari ke-7 pengadukan sampah agar sampah bercampur dengan tanah.
Hari ke-10 mulai terurai dan bau mulai hilang. Hari ke-13 sudah terurai, aroma bau sampah seperti tanah. Hari ke-15 sudah terlihat seperti tanah dan bentuknya halus. Manfaat pupuk kompos. Kompos dapat meningkatkan kesuburan tanah. 2. Kompos membuat menjadi lebih gembur dan tidak keras. Kompos membantu meningkatkan kualitas hasil panen. Kompos membantu memperbaiki struktur tanah. 5. Kompos membantu meningkatkan daya serap air tanah. Sekian dari Fatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fatih, boleh dinyalakan kameranya? Lihat ke ini, ke layar. Tadi Bu Reni nggak dapat, Fatihnya nggak lihat ke layar soalnya saat presentasi. Boleh lihat ke layar, Bu Reni ambil gambarnya. 1, 2, 3, senyum. Baiklah, terima kasih Mas Fatih untuk presentasinya. Alhamdulillah. Ya, sudah keren, hebat. Masya Allah. Sekarang kita panggilkan peserta selanjutnya dengan Muhammad Raka Al-Fatan Maheswar. Ya, Bu. Bu Rani persilakan untuk Fatan open mic. Silakan Fatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatan dari kelas 4 Utsman bin Affan. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan cara pembuatan pupuk kompos. Bahan-bahan untuk membuat pupuk kompos sendiri ada yang pertama tanah, yang kedua sampah dapur, yang ketiga air secukupnya. Untuk alat-alatnya ada skop, pot, pisau, dan baskom. Cara pembuatannya adalah yang pertama cincang kecil sampah dapur. Setelah itu tutup bagian bawah pot dengan baskom dan taruh tanah secukupnya. Setelah itu kita taruh sampah yang sudah dicincang tadi di dalam pot dan tutup dengan tanah. Setelah itu tidak lupa diberikan air secukupnya dan ditutup dengan baskom. Taruh di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Untuk pengamatannya sendiri ada yang pertama, kompos mulai membau. Yang kedua, muncul air. Yang ketiga, ada beberapa serangga. Dan yang keempat, pupuk komposnya mulai mengurai. Untuk manfaat pupuk kompos sendiri ada untuk mengurangi sampah dapur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Mas Fatan, singkat dan jelas ya, Alhamdulillah. Teman-teman 4 Utsman yang hebat, luar biasa ya, semuanya sudah sangat baik sekali menyampaikan atau presentasinya dalam puncak tema 9. Sebelum Bu Reni akhiri, Bu Reni cek sebentar, ada yang belum dapat nih gambarnya. Boleh Ramanda boleh ini lagi sayang? Enggak presentasi lagi, cuma tampilkan layarnya lagi, nanti baru ambil gambarnya. Mana ada Ramanda? Halo Ramanda, supaya nanti rapi saat dibuatkan dokumentasinya. Iya, Bu. Ya, mana sayang, boleh di posisinya diatur Ramanda? Benar. Oke. Untuk yang lain, alhamdulillah sudah ada semua dokumentasinya. Dengan Aldi, tadi Aldi yang belum muncul juga nih. Aldi, kenapa ya Aldi ya? Ramanda sudah? Karena Ramanda belum ada. Ramanda dengan Aldi nih tadi. Yuk, Ramanda cuma aku mau ambil gambar aja sih, ya.
Sudah dinyalakan belum? Di layar Bu Reni belum muncul. Nah, yuk diatur posisinya yuk. Tadi nggak dapat Ramandanya. Boleh lihat ke layar? Bentar, Bu. Bentar. Ya. Yuk. Nah, udah cakep nih, terang. Yuk, 1, 2, 3. Ramanda lihat ke layar. Oke, baiklah. Terima kasih, Ramanda. Satu lagi dengan Aldi. Boleh, Aldi? Coba Aldi nggak perlu pakai background deh. Supaya wajahnya Aldi muncul. Tadi Bu Reni nggak dapat nih. Bentar. Ini masih biru di aku. Aldi pakai online-nya pakai handphone atau pakai ini? Pakai handphone apa pakai laptop? Laptop atau pakai handphone, sayang? Laptop. Iya ya. Kalau di layar teman-teman bagaimana, Aldinya muncul atau tidak? Halo? Halo? Hai. Hai. Tidak. Tidak ya? Tadinya masih biru. Biru ya? Ini Aldi masih pakai background nggak, Aldi? Enggak. Kalau di layarnya Aldi, teman-teman dan Bu Reni ada nggak wajahnya? Ada. Tapi kalau di layarnya Aldi lihat nggak wajah Aldi? Tidak, biru. Biru ya? Sama ya berarti ya? Seperti di layar Bu Reni dan di layar teman-teman ya? Iya, kenapa ya? Oke, nanti Aldi boleh ambil gambar sendiri dikirimkan ke Bu Reni ya? Boleh foto ya? Halo? Ya. Iya, nanti Aldi boleh foto sendiri terus nanti di WA ke Bu Reni, oke? Oke, terima kasih teman-teman hebat, teman-teman Soli, Soleha, Alhamdulillah, Masya Allah ya. Puncak tema 9 sudah terlewati dengan baik, Alhamdulillah lancar. Semuanya bisa ikut berpartisipasi, ikut memeriahkan ya. Semuanya performnya sudah luar biasa, baik sekali ya. Sebentar ya. Sebentar sayang. Nah, oke. Nah ya, alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Bu Reni bangga sekali dengan teman-teman ya, karena sudah maksimal sekali mempersiapkan segalanya untuk presentasi puncak tema 9 ini ya. Mudah-mudahan nanti segala runtutan acara, segala kegiatannya dapat bermanfaat ya, terutama yang produk yang udah teman-teman buat. Pupuknya nanti dimanfaatkan ya. Tidak sedikit dari teman-teman yang ayah atau bundanya senang tanaman ya, atau kalian sendiri yang senang dengan tanam menanam nanti boleh dimanfaatkan, dipakai pupuknya ya. Mudah-mudahan nanti bisa jadi lebih hemat ya. Jadi tadi juga sudah disebutkan manfaatnya ya, jadi lebih hemat, tidak perlu membeli pupuk di luar, bisa pakai pupuk yang sudah kita buat ya. Itu sayang. Dan perlu Bu Reni informasikan, puncak tema 9 ini adalah puncak tema terakhir di kelas 4 ya, di teman-teman duduk di bangku kelas 4. Nanti di kelas 5 nanti ada lagi puncak temanya ya. Kalau di kelas 4 terakhir hari ini di puncak tema 9. Itu saja ya untuk kegiatan kita hari ini. Puncak tema kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan Bu Reni, sebelumnya Bu Reni mau sampaikan dulu atau mau bertanya dulu, kira-kira ya apa yang dapat kita simpulkan dari kegiatan kita hari ini? Ada yang mau coba open mic menyampaikan?
bisa tahu apa manfaat dari apa sih itu pupuk organik? Boleh, keren Amanda. Ada lagi selain Amanda? Open mic-nya. Apa yang dapat hikmah apa yang kita peroleh dari kegiatan kita hari ini? Dari segala segi ya. Kalau tadi Amanda bilang dari segi pupuk ya keren. Ada lagi nggak, sayang? Zahwa? Mengurangi sampah. Mengurangi sampah ya, betul. Bisa menyuburkan tanaman. Menyuburkan tanaman, betul Salsa ya. Jadi lebih hemat ya, betul ya. Kemudian apa lagi sayang? Menambah ilmu nggak buat kita? Tambah ilmunya ya, karena kalau bayangkan kalau yang kita memang tidak ini ya, maksudnya tidak tahu nih, belum tahu lah ya, ternyata memang jadi tambah tahu nih, ternyata sisa sampah-sampah dapur bisa dimanfaatkan ya untuk pupuk, untuk kesuburan tanaman ya, lebih hemat, kita nggak perlu lagi buat pupuk. Kemudian mengurangi sampah ya, lebih ramah lingkungan ya, yang tadinya sisa-sisa dapur kita buang, sampahnya jadi menumpuk ya, bau busuk, tidak berfungsi ya, malah jadi merugikan lingkungan. Tapi dengan adanya kegiatan ini jadi lingkungannya jadi lebih aman, lebih ramah ya, karena sampahnya kita kurangi dengan cara kita olah menjadi pupuk itu ya. Kemudian apalagi sayang yang dapat kita ambil hikmahnya dari kegiatan ini? Melatih belajar hal baru. Ya betul, belajar hal baru. Kemudian yang kita dapat rasakan nih, melatih diri kita untuk lebih sabar. Ya enggak? Bayangkan dong kalau kita enggak sabar 15 hari loh kita menunggu untuk pembuatan pupuk kita, ya enggak? Ya kalau kita enggak sabar, udah aja deh, buang aja. Paling ini enggak jadi nih pupuk yang aku buat. Enggak, karena kita sabar ya, kita ikhlas, kita mau tahu nih, kita menanti ya, kita amati, kita aduk. Nah itu kan hal positif juga ya yang dapat kita ambil hikmahnya ya, itu. Kemudian apalagi sayang? Ada lagi? Sekarang kita tahu kalau misalnya Allah menciptakan segala sesuatu ada manfaatnya, bahkan sampah organik. Betul sekali ya. Segala sesuatu itu ada manfaatnya. Tentulah Allah ciptakan ya segala rupa itu, mau makhluk hidup, mau segala benda itu ada manfaatnya. Sekalipun benar kata Salsa, sekalipun itu sampah, Bu. Bayangkan dong, sampah kita dengernya aja udah, buat apa sih sampah, tinggal buang aja gitu kan. Tapi tidak ya, karena kita ngulik nih, kita cari tahu, kita dapat mengolah sampah. Ternyata sampah juga sangat bermanfaat ya. Ternyata banyak sekali manfaatnya. Seperti itu ya, betul ya. Padahal kalau kita tidak tahu ilmunya ya, kita tidak tahu informasinya, sampah mah kita anggap sampah aja, buang, nggak ada gunanya orang sampah gitu kan. Tapi semenjak kita tahu nih, kita tambah ilmunya, informasinya kita tahu, ternyata sampah bisa kita olah ya. Nggak cuma sampah sisa dapur yang kita olah ya, sampah plastik, bahkan sampah kardus ya, itu bisa kita olah, kita manfaatkan kembali. Seperti itu teman-teman ya, supaya mengurangi limbah atau sampah-sampah yang sudah ada di lingkungan kita. Oke, teman-teman, ada lagi tidak yang mau disampaikan? Halo. Hai. Hai. Halo. Iya, ini baru 2 orang. Yang lain coba. Tepuk semangat.
Baru 10 orang kayaknya nih. Ulangi ya, tepuk semangat. Semangat ya. Kita harus selalu semangat. Nggak boleh kendor semangatnya. Harus dikencangkan lagi. Yang udah mulai layu, ngantuk-ngantuk, ayo bangun lagi, bangkit lagi ya. Radi. Ya, semangat Radi. Radi semangat, insya Allah selalu semangat ya. Oke teman-teman yuk. Sebelum kita akhiri, berani mau ambil gambar yuk. Sekarang silakan dinyalakan semuanya. Alo, ayo kita bergegas. Sebentar. Nah, oke, wow, banyak sekali. Kamila, Ramanda, Fatih, Ceka, Rasya, Danis, Fadil, yang namanya belum yang namanya Burani panggil berarti belum menyala kameranya. Baim, Iam, Raska. Yuk, supaya teman-teman cepat istirahat, cepat dinyalakan kameranya, nak. Fadil, Danis, Ceka, Ramanda, Rasya, Danis. Ya, Bu. Yuk, Fadil. Yuk, bersiap, lihat ke layar. Baim. Yuk, 1. Amanda, lihat ke layar. 1, 2, 3. Berikan senyuman terganteng dan tercantik. Gina belum nyala ya? Ayo ulangi. 3, 2, 1. Oke, 1 lagi nak. Tahan. Yuk, 1, 2, 3. Ih, Masya Allah. Calon-calon penerus bangsa nih ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman kalau sudah dewasa sekolah, menjadi orang sukses, jangan lupa sama guru-guru, sama teman-temannya ya. Oke? Yuk, akhir kata Burani ucapkan terima kasih. Sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika